kehancuran sejarah dan kehancuran demokrasi. Kita ada 2 poin ini yang kita bicarakan pada kesempatan pada malam hari ini. Sebagaimana tadi sudah kita pahami ya, bahwa kita selama ini memang memahami demokrasi itu sebagaimana narasi yang berkembang ya, yang lama berkembang. Ternyata setelah kita pahamin demokrasi nanti, apalagi dalam konteks dalam pandangan Islam, itu banyak terjadi yang namanya boleh kita katakan adalah satu penyesatan ya, suatu penyesatan. Kalau kita bicara demokrasi, yang diingat adalah pemilihan umum, pesta demokrasi ya. Jadi proses pergantian kepala daerah atau kepala negara ya. Jadi hanya sebatas itu ya. Pokoknya sebuah negara dikatakan sebagai negara yang demokrasi ketika di sana itu ada proses pergantian kepemimpinan yang itu diikuti oleh rakyat ya, itu selesai ya. Bahkan di era SBY beberapa tahun yang lalu itu kita pernah mendapatkan satu penghargaan dari dunia internasional bahwa kita itu sebagai negara demokrasi dengan satu indikator, salah satunya adalah kita mampu menyelesaikan proses pesta demokrasi saat itu dengan aman gitu ya. Tapi kok yang terakhir itu kok saya tidak mendengar ketika pemilu yang terakhir kemarin 2019 itu kita belum mendengar bahwa Indonesia mendapatkan satu predikat sebagai negara yang demokratis gitu ya. Nanti kita ada apa itu kita akan bahas. Baik, secara mendasar kita belajar dulu istilah ya dari sisi bahasa ya, demokrasi. Demokratia ya, demokrasi ini bukan dari dalam konteks ini memang bukan dari bahasa serapan, ini juga bukan dari bahasa Islam, berasal dari bahasa Latin. Sebentar saya kasih ini dulu biar. Nah, artinya dari bahasa Latin demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Ya, pemerintahan yang selalu diasosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, ini yang kita lazim secara itu. Berikutnya, sebentar. Demokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia itu dalam rangka apa? Membebaskan manusia. Ini secara background ya, secara latar belakang. Awalnya itu digagas satu sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia dalam rangka membebaskan manusia dari kedzaliman dan penindasan para penguasa mengatasnamakan agama. Kemudian demokrasi ini lahir dilatar belakangi oleh keberadaan para penguasa di Eropa yang mengklaim bahwa seseorang penguasa itu adalah merupakan wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaannya. Makanya ada mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Itu memang kalau dilihat dari teori demokrasi memang demikian. Ya, kita bicara apa adanya dalam konteks teori demokrasi. Mereka beranggapan bahwa kewenangan untuk membuat hukum Jadi mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan untuk membuat hukum sekaligus menerapkannya. Di mana seorang penguasa itu dianggap memiliki kewenangan mutlak untuk memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Karena kekuasaan mereka berpijak pada kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, bukan dari rakyat. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian akibatnya dari itu semuanya, mereka secara leluasa itu menzalimi dan menguasai rakyat sebagaimana halnya pemilik budak ya. Mereka itu dengan leluasa atas nama anggapan mereka yang dakwakan itu, atas nama rakyat, atas nama Tuhan, mereka itu menzalimi masyarakat. Sehingga pada gilirannya timbullah pergolakan dan konflik antara para penguasa di Eropa dengan rakyatnya. Sehingga keadaan semacam ini itu mampu membangkitkan kesadaran para filsuf dan pemikir. Nah, disinilah nanti akan terjadi satu pertentangan, kontradiksi
clash ya antara raja ya dan kaum agamawan yang memanfaatkan kaum agamawan, para pendeta-pendeta saat itu dengan para filosof atau para pemikir. Ya. Baik, saya lanjutkan. Mereka mulai membahas masalah pemerintahan dan menyusun konsep sistem pemerintahan rakyat, yaitu adalah sistem demokrasi. Sistem ini menempatkan rakyat itu sebagai sumber kekuasaan. Sementara penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat dipandang sebagai pemilik kehendak yang melaksanakan sendiri kehendaknya dan menjalankannya sesuai dengan keinginannya. Rakyatlah yang berhak membuat peraturan yang akan mereka terapkan serta menjalankan sesuai dengan keinginannya. Dan rakyat pula yang berhak mengangkat penguasa dalam posisi sebagai wakil rakyat yang mereka pilih ya untuk memerintah mereka dengan peraturan yang dibuat oleh mereka. Sehingga kalau kita lihat dari sini sebenarnya pada awalnya sistem demokrasi ini sumber kemunculannya itu seluruhnya adalah memang dari manusia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu ataupun agama. Jadi betul-betul steril dari konteks agama walaupun agama saat itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Pemirsa khususnya di Zoom ataupun juga di YouTube channel dakwah kita rahimani wa rahimakumullah. Nah, paham demokrasi itu sebenarnya bukan sebuah ideologi yang baru. Ya. Jadi paham ini sebenarnya bukan merupakan sebuah ideologi yang baru, ya. Ia merupakan teori tua yang muncul kembali dari peradaban barat modern. Ya, jadi dimodernisasi, lahir kembali karena munculnya demokrasi ini itu peradaban barat modern yang dikatakan itu menurut Arnold Toynbee dalam bukunya Civilization on Trial itu adalah sebuah peradaban yang lahir dari puing-puing kehancuran peradaban Yunani Romawi. Jadi sebenarnya gagasan ini sudah lama muncul dari para pemikir, para filsuf yang muncul dari peradaban Yunani dan Romawi. Ya, di mana oleh karena itu ya pandangan hidup Barat sekarang ini ya itu dapat dilihat merupakan satu mata rantai atau kelanjutan dari pandangan hidup dari orang-orang Yunani kuno pada saat itu. Walaupun orang Yunani kuno sekarang kalau kita lihat dari sisi civilization, dari sisi peradaban itu sudah tidak ada karena sudah tergantikan dengan istilah Barat. Jadi kalau kita menyebut Barat sekarang ini itu sebenarnya peradabannya itu adalah merupakan kelanjutan atau mata rantai dari kehidupan orang-orang Yunani kuno pada saat itu. Dengan apa mereka memiliki satu nilai-nilai yang mereka banggakan, yaitu adalah cita-cita, freedom, kebebasan, optimisme, termasuk juga sekularisme itu sudah dimunculkan, pemisahan antara agama dengan kekuasaan, ya, pengagungan terhadap jasmani, akal dan pengkultusan terhadap nilai-nilai individualisme yang muncul memang pada saat itu karena pengaruh filsafat. Ya, kalau kita bicara filsafat, ini adalah sumber filsafat saat itu adalah salah satunya di Yunani. Itu pada mulanya. Dan konon juga mengalami perkembangan demokrasi berakar dari sebagaimana tak katakan tadi itu dari Yunani 500 sebelum Masehi. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang kita lihat di sini dan juga melahirkan kita sebut Magna Carta. Nanti kita akan lihat Magna Carta ini kan sebenarnya yang melatar belakangi tentang munculnya hak kebebasan atau hak asasi manusia. Jadi tahun 1215 ya dianggap sebagai satu jalan pembuka bagi munculnya demokrasi di barat. Kemudian dalam perkembangannya demokrasi ini tumbuh begitu pesat ya. Ketika Eropa bangkit pada masa pencerahan atau masa Renaissance, ya kita tahu saat itu. Nah, pada masa itulah muncullah sejumlah pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti John Locke dari Inggris atau tahun 1632 sampai 1704 muncullah di sana ada Montesquieu dari Perancis, ya
Makanya kemarin ketika kita melakukan satu aksi penolakan terkait dengan penodaan atau penghinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncullah keinginan ghirah dari umat Islam untuk memboikot produk Prancis ya, produk-produk madaniyah ya, produk-produk ekonomi gitu. Maka itu belum cukup ya, karena yang menjadikan sumber mereka itu melakukan penodaan itu kan karena kebebasan itu ya, kebebasan yang merupakan nanti sumber lahir dari demokrasi. Makanya kita harus juga menyarankan untuk memboikot produk pemikiran Perancis yang dimotori oleh Montesquieu ini dari Perancis.